Indonesia pesta gol lawan Myanmar. Rotasi pemain dilakukan oleh Indra Sapri. Apakah ini menjadi pertanda jalan mulus Indonesia menuju semifinal? Jadi Sobotriol Sananta, Ferdinand shooting, dan gol! Titan Abu masih kita di kotak penalti sendirian, Titan Abu shooting dan Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kembali kita akan bicara soal Timnas Indonesia U22 yang sedang berjuang untuk merebut emas. Dan langkah Indonesia untuk merebut emas sepertinya berjalan mulus sejauh ini. Bagaimana tidak? 2 pertandingan Indonesia berhasil mencetak 8 gol ya. 8 gol. Pertama 3 gol lawan Filipina, kedua 5-0 lawan Myanmar. Apakah Indonesia belum dapat lawan sepadan di SEA Games ini? Seperti judul yang saya taruh di thumbnail video ini, sepertinya memang kita belum dapatkan lawan sepadan di Timnas SEA Games. Tapi itu tidak mengurangi kehebatan pemain Timnas Indonesia U22 di SEA Games ini. Kalaupun lawan mudah, tapi kita tidak bisa memanfaatkan peluang, itu juga bohong. Tapi kita berhasil sempurna di SEA Games kali ini. Punya lawan mudah, strategi berjalan bagus, dan jalan menuju final dan merebut emas SEA Games yang sudah dinanti selama 32 tahun terbuka lebar. Oke, kita akan mengulas bagaimana Indra Sapri bisa melakukan ini. Pada pertandingan melawan Myanmar, kita cukup dikejutkan dengan susunan pemain yang diturunkan oleh Indra Sapri. Memang ada potensi rotasi, tapi ada pemain yang cukup mengejutkan buat saya untuk dirotasi. Tapi bagaimanapun memang mungkin rotasi dimungkinkan karena lawan kita memang masih ada di bawah Indonesia. Maka itu peluang untuk menang dengan pemain manapun bisa dilakukan. Nah, di video ini saya akan menguraikan 3 catatan saya di pertandingan Indonesia melawan Myanmar. Apa saja catatannya? Pertama, rotasi berjalan dengan baik. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya di video ini, bahwa Indra Sapri melakukan perubahan susunan pemain dibandingkan saat lawan Filipina. Dia tidak memainkan Rio Fahmi sama sekali. Ananda Ryan diganti oleh Alfreanda Dewangga. Nah, ini cukup mengejutkan ya, walaupun formasi 4-3-3, tapi Ananda Ryan diganti oleh Alfreanda Dewangga yang biasanya main sebagai back tengah. Tapi mengapa dia melakukan ini? Saya pikir ini untuk mengakomodasi pemain lain. Muhammad Ferrari adalah sebuah potensi. Dia adalah starter di Timnas U20. Kalau tidak dipakai, tidak terlihat kemampuannya di SEA Games ini, ya sia-sia juga. Tapi rotasi dimungkinkan.
dengan adanya keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia. Rotasi berjalan baik, siapapun yang dimainkan bisa melakukan tugas dengan baik. Bagas Kava, walaupun saya melihat gaya mainnya lebih beda ya dibandingkan Rio Fahmi, sehingga akhirnya apa? Permainan Indonesia lebih banyak lahir dari cutback, bukan cross. Nah, rotasi pemain juga menghasilkan sesuatu yang positif. Seperti yang saya sebut di video sebelumnya, ada 4 pemain yang harus meningkatkan penampilannya. Salah satunya Rizky Ridho. Dan terbukti Rizky Ridho melepas 73 umpan sukses di pertandingan ini. Ini naik dari sebelumnya lawan Filipina 52 kali umpan sukses. Dan yang menarik juga yaitu Muhammad Ferrari melepas 70 kali umpan sukses. Nah, terlihat bahwa permainan Indonesia berasal dari belakang, dari bawah. 2 center back ini, Ferrari dan Rizky Ridho, memerankan peran penting untuk serangan Indonesia. Itu dampak dari rotasi pemain yang terlihat. Pemain bisa meningkatkan kemampuan mereka, dan siapapun yang bermain sepertinya tidak masalah, apalagi skornya lebih besar dari Filipina. Itu catatan saya yang pertama. Catatan kedua yaitu 3 pemain mantapkan posisi. Ada 3 pemain yang saya pikir makin mantapkan posisinya dan sulit diganti. Yang pertama Marcelino. Ini pemain lengkap, pemain abroad yang makin dicintai semua pelatih. Sintayong, Indra Safri kepake, di Sintayong kepake. Saat masih U16 dia dengan Bima Sakti juga kepake. Jadi pemain ini memang susah digantikan, dan dia selalu menjawab kepercayaan pelatih dengan baik. Tanpa Marcelino, Indonesia susah memecahkan kebuntuan. Dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dengan tembakan jarak jauh yang terukur, dia bisa mencetak gol pertama Indonesia. Sama seperti saat lawan Filipina. Dia juga menjadi pemecah kebutuhan serangan Indonesia, yang akhirnya membuka jalan buat gol-gol lainnya. Pemain kedua yang menurut saya mantapkan posisi yaitu Fajar Fatur Rahman. Di laga pertama dia memang sebagai pemain pengganti, tapi Indra Safri sepertinya tahu bahwa Kelly Sawyer banyak melakukan kesalahan. Fajar Fatur Rahman lebih pas untuk dimainkan sebagai penyerang kanan, atau ya penyerang kanan ya, formasi 4-3-3. Dialah yang melepas umpan-umpan tarik yang membuat pertahanan Myanmar kelabakan. Seperti gol pertama itu berawal dari umpan Fatur Rahman, umpan tarik Fatur Rahman ke arah gawang tapi ditepis dan bola jatuh ke Marcelino Ferdinand dan akhirnya menjadi gol. Pemain ketiga yang saya pikir sulit digantikan yaitu Ramadhan Sananta. Ya wajar, karena dialah satu-satunya pemain nomor 9, striker murni yang ada di timnas U22. Kalau dia tidak ada main, maka Indonesia memakai striker palsu ya. Ya itu juga tidak baik. Dan Ramadhan Sananta membayar kepercayaan dengan baik. Lewat 2 golnya dia membuktikan bahwa dia menjalankan tugas sebagai striker dengan baik. Itulah fungsi striker ya. Sekarang dia menyamai gol di timnas bersama Marcelino dan Fatur Rahman, sama-sama 2 gol.
dia membuktikan bahwa dia bisa jadi striker. Nah, inilah yang dibutuhkan. Dan sepertinya memang dia harus selalu menjadi striker, meskipun ada juga Irfan Jauhari ya. Tapi hanya dia yang striker murni. Sehingga gol itu adalah sangat dibutuhkan untuk kepercayaan dirinya. Gol yang kedua, gol pertama penalti, gol kedua itu sangat cantik. Itu adalah hasil dari pengalamannya main di PSM, pengalamannya membawa PSM menjadi juara Liga 1 musim ini. Itu 3 pemain yang memantapkan posisi. Nah, catatan ketiga saya yaitu Indra Sapri pakai banyak taktik. Nah, terlepas lawan Indonesia masih di bawah kualitasnya, tetap saja kalau taktik tidak berjalan tetap dinilai buruk. Tapi lawan Myanmar, Indra Sapri banyak memakai taktik. Cutback, long pass, umpan-umpan pendek berjalan semua. Indonesia bisa mencetak gol dari banyak cara. Tendangan jarak jauh berhasil dilakukan 2 kali lewat Marcelino Ferdinand dan juga Fatur Rahman. Jadi benar-benar melawan Myanmar ini strategi berjalan baik. Long shot, long pass. Tinggal gol dari sundulan saja nih yang belum. Kita tunggu di laga-laga berikutnya apakah Indonesia bisa melakukan itu. Tapi karena di pertandingan ini permainan lebih banyak umpan tarik, umpan terobosan, jadi kita juga jarang melihat sundulan ya, kecuali saat Rizky Ridho menyundul umpan tendangan sudut yang nyaris menjadi gol juga. Nah, catatan ketiga itu yaitu Indonesia bisa pakai banyak taktik. 3 catatan ini penting karena tentu lolos semifinal sudah ada di tangannya. 1 kaki udah ada di semifinal, tapi kan target kita adalah emas. Hal-hal seperti ini yang diperlukan. Itu 3 catatan saya soal Indonesia melawan Myanmar. Kita sekarang bahas pertandingan Indonesia berikutnya. Pada 7 Mei nanti Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Dilihat dari rekor pertemuan, dilihat dari sejarah, Indonesia di atas Timor Leste. Tapi Timor Leste sekarang berbeda dari Timor Leste 5 atau 10 tahun lalu. Saya juga masih ingat, teman-teman juga masih ingat mungkin ya, Timor Leste selalu jadi bulan-bulanan Indonesia. Minimal 6 gol, 9 gol. Tapi apakah itu bisa terjadi di laga nanti? Timor Leste berbeda dengan pelatih mereka asal Korea Selatan, tren Korea Selatan, Park Tae-sun. Sepertinya pelatih Park mencoba menanamkan permainan indah di Timor Leste. Teman-teman bisa lihat saat Timor Leste ngalahkan Filipina 3-0. Timor Leste bisa tampil percaya diri, umpan-umpan pendek, lalu umpan permainan lari sayap. Ada beberapa pemain yang berbahaya menurut saya. Jadi Indonesia tidak bisa anggap enteng Timor Leste, walaupun diprediksi bisa menang ya. Seperti apa strategi Indra Sapri menarik, kita tunggu lagi. Rotasi terjadi lagi atau formasi sekarang, karena apapun yang dipakai Indonesia bisa memainkan peran dengan baik, memainkan permainan yang baik. Itu pertandingan melawan Timor Leste. Saat ini Indonesia hampir pasti ke semifinal, tapi kita harus sapu bersih ya. Dan laga terakhir lawan Kamboja yang mungkin jadi puncaknya ya. Makanya terus ditempatkan di laga terakhir 10 Mei nanti, yang tentunya bisa menjadi
penentu, atau saya pikirlah ya mematangkan strategi sebelum semifinal. Nah, kita tentu akan memikirkan laga semifinal siapa yang menjadi lawan di grup B. Malaysia, Vietnam, dan Thailand bersaing untuk menjadi juara dan runner-up grup. Kita tunggu saja. Tapi dengan permainan seperti sekarang, walaupun kita belum diuji benar dengan lawan yang sepadan, tapi saya cukup optimis peluang Indonesia merebut emas. Mudah-mudahan ya kita bisa mengakhiri puasa emas di cabur sepak bola sih. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan tentunya subscribe buat yang belum. Beri komentar di bawah ya, bagaimana pendapat teman-teman soal pertandingan malam Myanmar. Oke, terima kasih dan salam olahraga.